Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, baik, Ibu. Iya, alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo duduk yang rapi, angkat tangannya di depan, membaca doa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadirannya dulu ya. Nanti yang namanya dipanggil jawab hadir ya. Ya, Bu. Iya, Hadir, Ibu. Desti, Hadir, Bu. Dewi, Hadir, Ibu. Hani, Hadir, Ibu. Jumena. Oke, baik semuanya sudah hadir dalam Zoom meeting pada hari ini ya. Oke, tunggu sebentar, Ibu akan menampilkan PPT-nya terlebih dahulu. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran ketiga. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu ya, yaitu lagu Garuda Pancasila. Dalam hitungan ketiga, kita akan bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku dapat maju, ayo maju. Oke, terima kasih. Nambah rasa kecintaan kita terhadap tanah air kita. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu akan bertanya dulu nih. Apakah di rumah ada yang memelihara hewan? Ada, Bu, banyak. Nah, hewan apa yang kamu pelihara di rumah? Kucing, bebek, kelinci, ayam. Udah, Bu. Oh, wah banyak juga ya Sapi. hewan yang dipelihara di rumah. Nah, iya, setiap hewan itu pasti memiliki ciri tersendiri dari anggota tubuhnya. Seperti ada hewan yang memiliki paruh, sayap, ekor, cakar, dan lain sebagainya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, setelah mengamati gambar burung, siswa itu dapat memerinci bagian-bagian tubuh hewan dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati gambar bagian-bagian tubuh burung, siswa dapat menganalisis fungsi dari bagian-bagian tubuh hewan dengan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan gambar hewan-hewan, siswa dapat menganalisis persamaan dan perbedaan antar hewan dengan benar. Dan yang keempat, melalui pengamatan gambar hewan, siswa dapat membuat tulisan berupa laporan hasil pengamatan mengenai bagian-bagian tubuh hewan dengan baik. Nah, coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Gambar apakah itu? Burung, Bu. Burung, Bu. Burung, Bu. Iya, burung. Nah, gambar itu menggambarkan burung sedang terbang ya, di mana burung terbang dengan mengepakkan salah satu anggota tubuhnya berulang kali, yaitu sayap. Nah, sayap merupakan anggota tubuh burung yang digunakan untuk terbang. Nah, selanjutnya perhatikan video yang akan Ibu putar ya. Oke, dengarkan dan perhatikan video berikut ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Ibu Devi dalam pembelajaran mengenai bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Apakah kamu tahu sumber daya alam hayati terdiri dari hewani dan nabati yang keduanya dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup manusia? Pernahkah kamu memelihara hewan? Jika pernah, hewan apa yang kamu pelihara? Burung merupakan salah satu hewan yang sering dipelihara di rumah karena keunikan ataupun ciri khas yang dimilikinya. Burung terbang di udara dengan mengepakkan sayapnya berulang kali. Sayap adalah salah satu bagian tubuh burung yang digunakan untuk terbang. Menurutmu anggota tubuh burung yang lainnya apa ya? Yuk simak baik penjelasan selanjutnya. Anggota tubuh burung ada mata, paruh, sayap, cakar, dan ekor. Fungsi anggota tubuh burung yaitu ada mata berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya, paruh berfungsi untuk mengambil makanan, sayap berfungsi untuk bergerak terbang, cakar berfungsi untuk mencengkram mangsa atau bertengger di dahan pohon dan berjalan, serta ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung saat terbang. Nah, itu tadi bagian tubuh burung dan fungsinya. Semua hewan memiliki bagian tubuh dan fungsi tertentu sesuai kebutuhan hewan tersebut. Coba perhatikan hewan-hewan di sekitarmu ya. Nah, tadi kita sudah menonton video tentang bagian dari tubuh burung. Nah, ada apa saja sih tadi anggota tubuh burung itu? Ada mata, sayap, Bu. Terus ada apa lagi? Ada paruh. Ya, anggota tubuh burung itu. Dan cakar, Bu. Ya, tadi bagian tubuh burung itu ada mata yang berfungsi untuk melihat, paruh untuk mematuk, mengambil makanan, sayap untuk terbang, cakar untuk mencengkram atau bertengger di dahan pohon, dan juga ekor untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Nah, selanjutnya, coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Nah, bagaimana anggota tubuh hewan lainnya? Coba, hewan apa yang kalian tahu dari gambar itu? Buaya, Aku, Bu. Bu, tahu, Bu.
Cacing, Bu. Katak, Bu. Ya, coba sebutkan salah satu hewan dan juga anggota tubuhnya serta fungsinya. Aku, Bu. Ya, coba Hani. Aku tahu, Bu, tentang kelinci. Kelinci mempunyai telinga untuk mendengar, mulut untuk makan, mata untuk melihat, dan memiliki 4 kaki untuk melompat, serta memiliki ekor, Bu. Nah, itu tadi adalah bagian dari anggota tubuh kelinci. Nah, lalu ada lagi yang tahu hewan apa? Aku, Bu. Ya, coba sebutin fungsi dari setiap anggota tubuhnya. Hewan apa yang kamu tahu? Aku tahu semut, Bu. Bagian tubuh semut ada kepala dan badan. Semut punya mata, antena untuk merasakan daerah sekitarnya. Ada juga kaki buat bergerak berjalan, Bu. Iya, betul. Terima kasih, Dia. Terima kasih, Dia dan Hani. Nah, itu tadi merupakan contoh dari bagian anggota tubuh kelinci dan juga semut. Nah, hewan lainnya juga tentu sama memiliki bagian-bagian anggota tubuh yang tentunya memiliki fungsi tertentu dari setiap kebutuhan yang mereka butuhkan dari setiap hewan itu. Nah, dari berbagai hewan itu tentu ada beberapa hewan yang memiliki persamaan dalam beberapa hal. Yang pertama, beberapa hewan memiliki ukuran tubuh dan bentuk yang hampir sama. Nah, seperti apa hewan yang memiliki ukuran tubuh dan bentuk yang hampir sama itu? Ayo, hewan apa? Kerbau, sapi, dan kuda, Bu. Iya, betul. Kerbau, sapi, dan kuda itu memiliki ukuran tubuh yang hampir sama, yaitu besar ya. Nah, yang kedua, beberapa hewan memiliki penutup tubuh yang serupa. Nah, seperti apa? Aku, Bu. Ya, seperti apa hewan yang tubuhnya serupa, penutup tubuhnya? Ada ular, Bu. Seperti ikan, Bu. Tubuhnya ditutupi sisik. Kerbau dan kuda ditutupi kulit yang tebal dan bulu, Bu. Iya, ular itu memiliki sisik ya, ikan juga sama. Nah, sapi, kerbau, dan kuda juga memiliki penutup yang sama dengan kulit dan juga bulu yang halus. Nah, yang ketiga, beberapa hewan memiliki bentuk tubuh yang serupa. Tadi hampir sama ya dengan kerbau, sapi, dan kuda, di mana mereka juga memiliki 4 kaki yang digunakan untuk bergerak berjalan. Nah, yang keempat, beberapa hewan melakukan gerakan yang serupa. Seperti apa? Nah, contohnya itu seperti ular dan juga cacing yang bergerak menggunakan perutnya untuk merayap. Nah, selanjutnya yang kelima, beberapa hewan itu makanannya sama dalam jenisnya. Seperti apa? Seperti kerbau, sapi, dan kuda. Ketiga hewan itu makanannya sama, yaitu memakan rumput. Nah, yang lainnya seperti apa? Ada juga seperti harimau dan singa, makanannya sama kayak daging. Nah, selanjutnya yang keenam, beberapa hewan itu ada yang hidup di darat dan di air. Nah, hewan apa yang sama hidup di darat? Seperti sapi, kerbau, kuda, anjing, kucing itu hidup di darat. Nah, contoh yang hidup di air ada seperti ikan, kuda laut, dan hewan lainnya yang hidup di laut. Nah, dari persamaan itu tentu hewan juga ada memiliki perbedaan di antaranya dalam beberapa hal. Seperti yang pertama, beberapa hewan itu dapat terbang dan yang lainnya tidak. Contohnya dari gambar itu apa? Hewan yang bisa terbang dan yang tidak bisa terbang. Aku, Bu. Ya, Hani? Lalat dan nyamuk, Bu, bisa terbang, Bu. Kerbau, sapi, kuda, semut, ular, cacing, dan ulat tidak bisa terbang, Bu. Ya, betul. Nah, hewan yang bisa terbang tentu memiliki sayap ya. Nah, hewan yang tidak bisa terbang yang disebutkan Hani tadi, itu tidak bisa terbang karena tidak memiliki sayap. Nah, perbedaan yang kedua yaitu beberapa hewan tumbuh dengan ukuran yang besar, sedangkan hewan lainnya tumbuh tidak besar. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu seperti kerbau itu tubuhnya besar dibandingkan dengan semut. Nah, yang ketiga, hewan memiliki bentuk tubuh yang beragam. Seperti apa? Nah, dari gambar itu sudah terlihat ada hewan yang memiliki kaki, ada yang bergerak dengan perutnya, ada yang bergerak dengan terbang menggunakan sayapnya, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu perbedaannya adalah dalam warna yang berbeda. Contohnya seperti apa di gambar itu yang Ibu tampilkan, kerbau dengan sapi dan kuda itu tadi kan memiliki persamaan, tapi mereka juga memiliki perbedaan dalam warna. Seperti kerbau di sana berwarna abu-abu, sapi itu putih, dan kuda coklat. Nah, yang kelima perbedaannya itu ada beberapa hewan hidup di darat. Artinya ada hewan yang tidak hidup di darat, seperti ikan tadi itu kan, ada kuda laut, ada cumi-cumi, dan lain sebagainya. Dan yang lainnya ada yang hidup di darat. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD secara individu, di mana nanti LKPD ini akan Ibu tampilkan di layar Meet seperti ini ya. Nah, nanti jawabannya kalian tulis masing-masing di buku tulis kalian masing-masing. Sebentar Ibu tampilkan LKPD-nya dulu ya. Sudah terlihat ya? Nah,
tugas yang pertama dalam LKPD ini nanti kalian perhatikan dua gambar yang Ibu sajikan itu ada laba-laba dan kumbang. Nah, kalian nanti cari perbedaan di antara kedua hewan itu. Nah, dengan melengkapi tabel di bawahnya, seperti jumlah kakinya berapa, jumlah sayap berapa, jumlah mata, dan ciri lainnya yang kalian temukan dari hasil pengamatan gambar kalian. Nah, tugas yang kedua, setelah kalian menulis perbedaannya, nanti kalian buat tulisan dengan bahasa kalian sendiri dengan mencirikan bagian-bagian tubuh laba-laba dan kumbang di buku kalian masing-masing. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Selesai, Bu. Oke, coba boleh dibacakan salah seorang hasil pekerjaannya? Ya, Bu. Dari gambar laba-laba dan kumbang yang saya amati bahwa laba-laba memiliki 4 pasang atau 8 kaki, sedangkan kumbang memiliki 2 pasang atau 6 kaki. Nah, laba-laba tidak memiliki sayap, sedangkan kumbang memiliki 2 sayap. Laba-laba dan kumbang sama-sama memiliki 2 mata. Ciri lainnya, kumbang mempunyai antena di kepalanya, sedangkan laba-laba tidak mempunyai antena di kepalanya. Seperti itu, Bu. Makasih. Iya, baik, terima kasih Dewi. Nah, nanti yang lainnya hasil pekerjaannya difoto dan dikirimkan melalui chat WA Ibu ya. Iya, Bu. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Dapat Ibu simpulkan ya bahwa hari ini kita sudah belajar mengenai bagian-bagian tubuh hewan, di mana setiap tubuh hewan itu memiliki fungsi yang penting bagi hewan tersebut untuk mempertahankan kehidupannya. Selain itu, hewan juga sebagai sumber daya alam yang perlu kita jaga kelestariannya dengan memelihara, merawat, dan menyayangi hewan tersebut yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik, sampai di sini sudah bisa dipahami materi yang dipelajari? Udah, Bu. Sudah, Bu. Baik, untuk mengecek pemahaman kalian mengenai materi yang telah dipelajari hari ini, Ibu akan membagikan soal evaluasi pembelajaran mengenai materi hari ini ya, di mana nanti Ibu akan menampilkan game word wall, dan kalian langsung menuliskan jawabannya di buku kalian masing-masing ya. Iya, Bu. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Nomor 1 sudah? Sudah, Bu. Nomor 2? Sudah, Bu. Nomor 3? Sudah, Bu. Nomor 4? Sudah, Bu. Oke, nomor 5 sudah? Sudah, Bu. Nomor 6? Sudah, Bu. Nomor 7? Sudah, Bu. Nomor 8 sudah? Sudah, Bu. Nomor 9? Sudah, Bu. Nomor 10? Sudah, Ibu. Oke, baik. Sudah selesai ya. Itu ada 10 soal. Nah, nanti jawaban evaluasi pembelajaran yang telah kalian tulis dan juga LKPD tadi, kalian foto dan kirimkan melalui chat pribadi kepada Ibu ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai subtema 2 pembelajaran keempat. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih juga semuanya.